Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Triawan, NIM 205332551 TI Pausus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IP address. Jadi IP address itu apa sih? IP address adalah metode pengalamatan pada jaringan komputer dengan cara memberikan beberapa angka tersusun berderet pada komputer host, router, atau perangkat jaringan lainnya. IP address sering disebut juga alamat logika yang diberikan pada peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP. Dengan kata lain, IP address adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel, dan perangkat lainnya yang terhubung melalui internet maupun lokal, internet atau intranet. Seperti itu kurang lebih. Dan IP address sendiri mempunyai dua versi, yaitu versi 4 dan versi 6. Untuk versi 4 sendiri itu satu baris yang terdiri dari 8 angka biner atau yang dikenal sebagai IPv4 adalah versi yang umum dipakai pada saat ini. Terdiri dari 4 oktet di mana setiap oktet mampu menangani 255 buah komputer atau perangkat di dalamnya. Untuk versi IP4 ini penulisannya kurang lebih seperti ini. Oke. Pada IP versi 4 terdiri dari 4 oktet ya, 1, 2, 3, 4, dan setiap oktet terdiri dari 8 bit yang mempunyai nilai 255 ya. 255 itu hasil dari penjumlahan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 18. Dan apa sih bedanya dengan versi 6? Kalau versi 6 itu panjangnya 128, kalau ini kan 32 ya. Di sini ada 8, 16 tambah 8, 24, 24 tambah 8, dan 32. Nah, terus untuk yang versi 6 itu penataannya beda ya, yaitu panjangnya ya kalau yang ini 32, tapi kalau yang 6 128 lebih panjang. Jadi untuk menampung IP-nya juga lebih banyak seperti itu. Oke. Nah, untuk IP address sendiri dibedakan menjadi beberapa kelas ya, A, B, C, D, E. Tapi yang mau kita bahas kali ini yaitu kelas A, B, C, karena untuk kelas D sendiri itu hanya digunakan untuk multitasking, yaitu penggunaan aplikasi secara bersama-sama beberapa komputer dan IP yang bisa digunakan adalah, jadi range-nya hanya ini aja. Nah, untuk yang IP pertama itu dimulai dari 0 sampai 127. Terus untuk IP yang B itu dimulai dari 128 sampai 191. Terus untuk yang C 192 sampai 223 ya, untuk IP address-nya. Nah, di sini saya punya tabel, saya akan buat untuk kelas ABC. Di sini saya blok ini untuk jumlah host untuk kelas A, yaitu yang memungkinkan untuk pengguna paling banyak. Terus kemudian yang B di sini. Nah, terus yang terakhir yang C. Di ketiga alamat ini perbedaannya adalah kita mau bangun jaringan apa seperti itu ya, untuk skala besar, menengah, atau kecil. Kalau yang kecil untuk user yang di bawah 225 itu mendingan pakai kelas C. Secara garis besar IP address dibagi menjadi dua jenis, IP public dan private. IP public adalah IP yang dimiliki oleh setiap komputer atau perangkat yang terhubung, digunakan pada jaringan internet publik. Kepemilikannya diatur oleh vendor yang terkait yang menyediakan, contoh ISP. Nah, di sini untuk contoh IP publicnya seperti ini ya, berarti
Nah ini kan ada dari cabang, misal kantor cabang dengan kantor pusat. Nah, ketika ingin menghubungkan itu pasti menggunakan IP public. Penyedia internet yang berskala WAN yang jelas, misalkan dihubungkan dengan kantor cabang yang di sini, itu pasti menggunakan IP public. Nah, tergantung nanti cara ngolahnya yang di sini itu baru dibuat private untuk dibuat LAN yang ada di kantor. Misal dari sini IP publicnya misal 10, 20, 30 misal IP publicnya. Setelah masuk dalam router sini nanti untuk di bagian lagi ke kantor itu menggunakan private seperti itu. Nah, IP private sendiri adalah yang digunakan oleh komputer atau perangkat yang terhubung lainnya dan umumnya digunakan oleh jaringan berskala lokal yang mengenai IP private. Dan konfigurasi IP sendiri itu ada dua kan. Pertama dinamik, yang kedua statik. Pemberian secara otomatis dalam jaringan publik maupun private yang akan diberikan kepada komputer atau perangkat lainnya yang saling terhubung ke dalam jaringan komputer secara otomatis dan akan selalu berubah-ubah. Nah, kenapa diberikan IP public? Dan kenapa diberikan IP dinamik? Ibaratnya seperti misalkan di kafe, nggak mungkin penyedia hotspot melakukan IP dengan menggunakan IP statik karena nanti bakal kerepotan kan. Misal siapa yang mau login, siapa yang mau menggunakan istilahnya kalau menggunakan IP statik nanti pasti akan mengonfigurasi komputer atau gadget satu-satu. Tapi dengan IP dinamik maka secara otomatis langsung akan masuk terkonfigurasi seperti itu. Tapi alamat dinamik ini itu tidak bisa digunakan untuk yang sifatnya penting. Ibaratnya gini, kalau misalkan komputer yang dirasa penting diberikan IP dinamik, ketika kita mau meremote apa dan sebagainya, pasti tidak akan bisa karena yaitu IP dinamik itu selalu berubah-ubah seperti itu. Nah, sekarang IP statik. IP statik ini adalah pemberian IP address kepada komputer atau perangkat lainnya yang berhubung ke dalam jaringan komputer secara manual. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, statik ini sangat cocok untuk IP misalkan server. Terus kemudian komputer di sebuah kantor. Misalkan ruangan A, B, C misal. Dalam ruangan A, B tersebut terdapat 3 komputer ya. Nah, agar lebih mudah dalam mendeteksi pemakaian komputer itu sebaiknya digunakan statik karena sudah jelas misalkan komputer A statiknya IP sekian, pasti ruangan B sekian, ruangan C dan juga sekian. Ketika ada maintain dan sebagainya akan lebih mudah. Tapi kalau misalkan tersebut digunakan hal tersebut menggunakan IP dinamik pasti juga akan kesulitan ketika kita akan maintain seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.